Udah kelihatan. Ya. Udah kelihatan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di Story Morning yang keempat ini ya. Ya, insya Allah hari ini saya perkenalkan, nama saya Randy Nur Chandra. Biasanya dipanggil Randy. Hari ini saya akan menyampaikan materi ya, sedikit sharing gitu terkait dengan surah Al-Kautsar ayat 1 ya. Ya, jadi materi ini bersumber dari video Ustadz Numan Ali Khan di Bainah TV, yaitu di section Concise Commentary Al-Kautsar yang ngebahas tentang Al-Kautsar ayat 1 ya. Ya, jadi yang akan kita bahas adalah ayat pertama dari surah Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Yang artinya sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Nah, jadi untuk surah Al-Kautsar ini sendiri adalah surah ke-108 ya, dari 114 surah yang ada di Al-Quran. Jadi surah Al-Kautsar ini adalah surah ke-7 terakhir. Nah, tapi ternyata setelah mendengar penjelasan dari Ustadz Numan Ali Khan itu, walaupun surah Al-Kautsar ini yang paling pendek, tapi ternyata semakin ke akhir Al-Quran itu justru semakin sulit gitu. Maksudnya semakin sulit itu kita butuh butuh suatu usaha lebih lah, karena ada tantangan untuk mempelajarinya. Karena dengan kata-kata yang singkat di surah Al-Kautsar ini ada hikmah yang mendalam di dalam surah Al-Kautsar ini yang bisa kita pelajari ya. Apalagi banyak di antara kita yang mungkin sudah sangat familiar dengan surah Al-Kautsar, mungkin dalam sholat fardunya sering dibaca juga, karena itu tadi, karena singkat dan mudah diingat, anak-anak juga mudah untuk mengingatnya, maka kita sangat familiar dengan surah ini. Tapi sebenarnya ada sesuatu yang bisa kita gali lebih dalam dari surah Al-Kautsar ini. Nah, jadi kalau untuk orang-orang yang mungkin orang-orang yang baru awal gitu ya, baru belajar Al-Quran gitu ya, diskusinya mungkin diskusi yang surah-surah pendek dulu gitu. Jadi lebih nyambung gitu, karena tahu nih, oh ini surah yang ini, surah Al-Kautsar tuh yang A'toina misalnya. Nah, itu akan lebih mudah berdiskusi lagi lebih dalam tentang Islam gitu. Nah, Ustadz Numan Ali Khan di dalam ceramahnya itu awal-awalnya menjelaskan dulu tentang hubungan surah Al-Kautsar dengan surah sebelumnya, yaitu Al-Ma'un ya. Surah Al-Ma'un ini itu yang seperti yang kita ketahui itu membahas tentang orang yang bakhil dan rakus. Jadi orang yang tidak mau memberikan pertolongan gitu ya. Nah, Al-Kautsar dan Al-Ma'un ini kontras ya satu dengan yang lainnya. Di satu sisi Al-Ma'un itu orang-orang yang diberi oleh Allah tuh kekayaan berupa materi, sedangkan Al-Kautsar itu yang diberi Allah tuh adalah kekayaan di bidang spiritual gitu. Kalau Al-Ma'un sendiri itu orang yang diberi tadi itu dia nggak mau ngasih lagi gitu, nggak mau memberi balik apa yang sudah diterimanya. Tapi kalau di Al-Kautsar itu justru sebaliknya, malah orang yang diberi itu, dalam hal ini Rasulullah SAW, itu diperintahkan oleh Allah itu untuk wanhar, itu ya untuk berkorban ya. Jadi malah memberi balik apa yang sudah diterima gitu. Kemudian Al-Ma'un itu di dalam surah Al-Ma'un itu disebutkan
orang-orang yang bakhil tadi itu adalah orang-orang yang sholat karena riya, karena pengen dipuji gitu, pengen ya dinilai orang baik gitu. Sedangkan di Al-Kautsar itu tuh perintahnya Allah memerintahkan untuk sholat karena Allah, karena Rabbmu gitu. Fasholli li rabbika wanhar gitu. Jadi sholatlah, maka dirikanlah sholat karena Rabbmu gitu. Nah, kemudian poin yang terakhir itu puncak keburukan Amaun itu dia tidak mau memberi sedikit pun milik mereka. Jadi ya kan wayam naun al maun itu orang-orang yang tidak mau memberi pertolongan gitu ya. Sedangkan di Al-Kautsar itu disebutkan itu tentang perintah untuk berkurban gitu. Berkurban yaitu pengorbanan yang di dalam syariah Islam itu yang paling besar gitu ya. Nah, kemudian tentang Al-Kautsar sendiri, surah Al-Kautsar ini adalah salah satu surah yang ditujukan kepada Rasulullah gitu ya. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya tuh di dalam surah itu ada kata ka-nya gitu. Ka itu maksudnya kamu, engkau gitu ya. Nah, ada beberapa surah di juz amma juga yang setipe dengan surah Al-Kautsar ini seperti Ad-Duha dan Alam Nashrah dan An-Nasr. Jadi kalau Alam Nashrah mungkin Alam Nashrah laka sadraka wa wada'na ya intinya ada kata kanya gitu kepada engkau. Nah, sama seperti itu di Al-Kautsar ini juga ada kata kanya inna a'tainaka. Jadi surat ini ditujukan langsung kepada Rasulullah gitu. Ada yang berpendapat kan Anas dan Al-Falaq itu juga ditujukan kepada Rasulullah. Nah, tapi kata Ustaz Tuman itu kalau di surah Al-Falaq dan Anas itu kalimatnya itu menggunakan kul. Jadi kul itu perintah untuk mengatakan sesuatu, bukan membahas tentang Rasulullah gitu. Jadi ini surah Al-Kautsar ini memang ada sesuatu dari Rasulullah-nya yang ditujukan kepada Rasulullah-nya. Nah, kemudian kita akan masuk ke ayat pertama, yaitu pembahasan kita hari ini. Itu bunyi ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Nah, di sini digunakan kata inna karena yaitu tadi inna itu merupakan taukid ya, atau menekankan seperti kode atau lakode. Tapi bedanya apa? Bedanya inna itu ditujukan kepada orang yang ragu gitu kepada apa yang akan dikatakan. Misalnya dalam konteks Rasulullah tuh orang-orang yang tidak yakin dengan ajaran Islam gitu. Jadi innanya di situ dipakai inna. Sebenarnya kalau misalnya maknanya penekanan sebenarnya bisa aja qad a'tayna atau laqad a'tayna. Tapi di sini digunakan inna salah satunya juga karena itu tadi penekanan, dan ternyata di inna tuh ada apa ya, unsur atau komponen pelakunya gitu. Jadi di kata inna tuh terdapat ada informasi pelakunya tuh Allah gitu. Nah, sedangkan kalau hanya dengan kode atau lakode itu tidak ketahuan siapa pelakunya, hanya penekanan saja. Makanya inna di sini digunakan karena untuk menekankan serta memberitahukan bahwa ini hanya Allah yang bisa melakukannya gitu. Kemudian kata selanjutnya a'tainaka. Nah, a'tainaka ini merupakan menunjukkan pemberian gitu ya. Pemberian yang diberikan, dalam hal ini yang diberikan oleh Allah. Nah, sebenarnya kalau dibaca untuk orang awam ya, untuk orang non-Arab itu a'tainaka tuh agak susah gitu karena harus dari kerongkongan gitu ya. Jadi a'taina, dan itu cukup sulit gitu. Kalau untuk versi mudahnya itu ainnya itu diganti dengan hamzah dan po-nya itu diganti dengan ta gitu ya. Jadi atainaka gitu. Nah, uniknya ternyata ataina itu juga maknanya hampir sama dengan a'tainaka gitu. Jadi yang membedakan adalah karena tadi butuh effort yang lebih gitu ya, dengan menarik ke kerongkongan a'taina itu, maka pemberiannya itu juga lebih gitu.
pemberiannya tuh pemberian besar yang di luar dugaan sebenarnya, yang tidak terduga untuk Rasulullah SAW. Nah, makna terjemahnya tuh bisa diterjemahkan kami yang memberimu gitu. Nah, a'tayna itu juga menggunakan akar kata yang sama seperti falyu'ti ya, dalam surah wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, ini ad-duha ya kalau tidak salah. Nah, di sini menggunakan kata yu'ti yang sebenarnya hampir sama dengan a'tayna gitu. Itu di sini kenapa kalau di sini menggunakan lampau kata Ustaz Tuman itu karena bisa jadi yang pertama karena sudah terjadi gitu ya. Tapi bisa jadi juga karena sudah ditetapkan sejak lalu gitu, sudah lama, Allah sudah menetapkannya sejak lama, maka menggunakan bentuk lampau, yu'ti. Nah, Al-Kautsar sendiri itu seperti yang tadi kita baca, artinya adalah kebaikan yang besar atau nikmat yang banyak sekali gitu ya. Nah, bentuk Al-Kautsar ini itu adalah sebenarnya pola yang jarang gitu di dalam bahasa Arab ya. Bentuk-bentuk seperti naufal atau jauhar, kautsar itu bentuknya tuh serupa setipe gitu. Biasanya tuh yang mungkin sering kita dengar juga itu seperti al-katsir atau al-kathro. Nah, itu lebih banyak dan lebih umum sebenarnya di dalam Al-Qur'an. Nah, tetapi justru karena semakin jarang polanya, justru itu dalam bahasa Arab tuh artinya semakin kuat gitu efeknya. Jadi jumlahnya tuh besar sekali. Ada suatu kisah gitu ya, sepertinya sih bukan sahabat, tapi cerita kisah-kisah orang Arab gitu. Ada seorang ibu yang anaknya yang berkelana gitu ya, apa ya, istilahnya merantau gitu. Terus ada orang yang nanya ke si ibu ini, apa yang dibawa oleh anakmu gitu. Terus si ibunya tuh bilang, qalat bil kautsar katanya. Jadi bil kautsar tuh besar sekali, banyak sekali. Jadi menunjukkan jumlah yang tidak biasa gitu ya, karena bentuknya yang jarang dan itu artinya banyak, yang sangat banyak gitu. Ada juga selain artinya tuh banyak gitu ya Al-Kautsar itu, tapi Al-Kautsar itu juga punya arti yang lain, yaitu pemimpin yang punya manfaat untuk kaumnya itu, manfaatnya itu banyak juga gitu, manfaatnya berlipat-lipat gitu. Bisa juga diartikan pemimpin yang punya banyak teman, yang punya banyak follower. Mungkin kalau di Instagram tuh udah centang biru gitu ya, jadi banyak banget yang jadi pengikutnya gitu. Nah, kalau tadi kita berbicara Al-Kautsar itu adalah pemberian yang diberikan kepada Allah, yang diberikan Allah kepada Rasulullah, maaf, itu akan timbul pertanyaan sebenarnya. Sebenarnya Al-Kautsar untuk Rasulullah itu apa sih sebenarnya? Nah, tapi Allah menjadikannya itu tetap misterius. Maksudnya Allah tidak secara spesifik menyebutkan, oh kami memberikan kepadamu huda atau kami memberikan kepadamu ampunan atau taman gitu ya, jannah gitu ya, surga gitu ya. Nah, tapi Allah tetap menjadikannya itu sebagai sesuatu yang misterius. Nah, disebutkan kalau Imam Al-Qurtubi mengatakan ada 60 pendapat yang mengatakan arti dari Kautsar ini gitu. Ada macam-macam lah, karena kita akan membahas ini di materi ini. Kemudian ada suatu hadis gitu ya, hadis tentang mukjizat para nabi. Jadi Rasulullah itu dalam suatu hadis itu Rasulullah itu menyebutkan bahwa ya nabi-nabi itu diberikan oleh Allah tuh mukjizat yang masing-masing punya, menunjukkan bahwa itu tuh hanya dari Allah gitu. Dan aku, maksudnya Rasulullah itu hanya diberikan Al-Quran ini gitu, tapi aku yakin bahwa optimis gitu ya, Rasulullah itu optimis bahwa pengikut beliau tuh akan lebih banyak gitu daripada nabi-nabi lainnya gitu. Nah, Ustaz Tuman sendiri juga menjelaskan bahwa di surah Al-Kautsar ini biasanya ya kalau di video di Bayyinah TV itu
entah itu Al-Kahfi, Al-Bait, Al-Baqarah, Al-Imran, biasanya Ustadz Noman tuh selalu menjelaskan konteksnya dulu. Misalnya ini ditujukan kepada siapa, dalam kondisi seperti apa. Nah, biasanya seperti itu. Tapi kalau untuk Al-Kautsar ini memang tidak dibahas ya di awal konteksnya, kecuali di akhir surahnya. Tapi kita tidak akan bahas di sharing kita kali ini. Nah, jadi tadi kembali yang tadi tentang Al-Kautsar sebenarnya apa sih yang Al-Kautsar apa sih yang dikasih Allah ke Rasulullah itu? Nah, salah satunya itu dalam surah Al-Insyirah ya, bahwa bersama kesulitan itu ada kemudahan gitu. Jadi Allah itu selalu memberikan bahkan dua kemudahan bersama dengan satu kesulitan gitu. Kemudian juga Rasulullah tuh akan bisa menyelesaikan misinya di bumi dan akan kembali kepada Allah gitu ya. Nah, di dalam surah apa nih ya? An-Nisa kalau nggak salah ini Allah itu bersumpah ya demi dirinya. Di sini saya akan bacakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Yang artinya, maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman, hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Jadi, di sini ada kata warabbika. Warabbika itu Allah bersumpah demi dirinya sendiri gitu. Dan itu menjadikan istilahnya pemuliaan kepada Rasulullah gitu. Wa innaka la'ala khuluqin azim, ini kalau nggak salah di surah juz 29 ya, surah apa ya? Akhlak. Jadi dan sesungguhnya engkau tuh berada di akhlak yang luhur gitu, akhlak yang tinggi gitu. Allah bahkan memuji keagungan akhlak Rasulullah gitu. Kemudian ada juga falyad'una biyah sanad'uz zabaniyah. Nah, di sini konteksnya tuh Abu Jahal waktu itu mau manggil kawanannya gitu. Ya udah nanti saya panggil kawanan saya gitu, kata Abu Jahal. Nah, kemudian Allah menurunkan surah ini faliyad'una dia sanad'uz zabaniyah, yang artinya tuh Allah tuh akan memanggil malaikat zabaniyah gitu ya. Kalau diterjemahkan itu pasukan malaikat yang akan melindungi Rasulullah gitu. Jadi ini adalah contoh ayat-ayat pemuliaan Rasulullah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, sekarang kita akan masuk ke makna dari Al-Kautsar itu sendiri. Jadi, makna Al-Kautsar yang dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi itu ada beberapa ya. Dan yang pertama itu adalah sungai di surga. Ada suatu hadis gitu yang menjelaskan bahwa Al-Kautsar ini adalah salah satu sungai di surga yang sisinya tuh penuh dengan emas gitu ya. Sepanjang arusnya, jadi di tengah-tengah sungainya itu ada mutiara dan ada rubi. Batu rubi itu batu mulia yang istilahnya seperti mutiara gitu ya. Kemudian ada dijelaskan tanah pinggirannya itu berbau lebih harum dari parfum manapun. Jadi berbau seperti kasturi gitu kalau tidak salah. Kemudian rasa airnya tuh lebih manis dari madu. Gitu. Kebayang ya madu aja tuh udah manis, apalagi lebih manis dari madu gitu ya. Kemudian warnanya juga lebih putih dari salju. Ini makna pertama dari Al-Kautsar. Nah, terus yang makna yang kedua, ini danau di akhirat ya. Kalau tadi sungai di surga. Yang kedua ini, danau di akhirat sebelum mencapai surga. Jadi nanti di hari akhir itu Rasulullah itu akan memberi minum umatnya di telaga ya atau danau ini gitu. Nah, jadi kisahnya tuh para sahabat gitu ya lagi duduk-duduk dalam hadisnya Anas radhiyallahu anhu tuh menjelaskan kami itu sedang duduk-duduk bersama Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah tuh jatuh pingsan gitu. Setelah pingsan itu Rasulullah bangun lagi dan beliau tuh tersenyum gitu ya, kayak senang gitu. Kemudian beliau bertanya kepada kami, ke para sahabat maksudnya, tahukah kalian apa itu Al-Kautsar? Kata Rasulullah.
para sahabatnya menjawab, ya Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nah, kemudian Rasulullah tuh menjelasin Al-Kautsar itu adalah danau yang umatku akan mendatanginya di hari kebangkitan. Nanti di sekeliling danau ini, atau kalau Ustaz teman nyebutnya pond ya, jadi danau gitu, akan ada banyak cangkir gitu di sekelilingnya, cups gitu. Jadi jumlah cangkirnya ini itu sebanyak bintang di langit di dalam hadisnya. Tapi ketika ada orang yang mau mendekati si cangkir-cangkir ini, nanti akan ada orang yang ditarik dan akan ada orang yang didorong gitu. Kemudian Rasulullah itu akan bertanya, mereka kan umatku, kenapa mereka tidak bisa minum gitu. Nah, nanti akan dikatakan kepada Rasulullah bahwa engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggal engkau gitu. Jadi awalnya tuh sesuatu kabar gembira gitu ya kepada kita juga, termasuk di dalamnya, bahwa akan ada danau gitu, akan ada telaga di hari akhir yang akan membantu kita gitu. Tapi di akhir hadisnya justru juga menjadi suatu peringatan gitu buat kita bahwa akan ada orang-orang yang nggak bisa minum dari telaga itu gitu, akan didorong jauh dari cangkir tersebut. Nah, tadi kita udah dapat dua makna dari Al-Kautsar. Yang pertama tuh sungai di surga, dan kemudian yang kedua tuh adalah danau atau telaga sebagai preview dari surga gitu. Nah, tapi sebenarnya di sini Ustaz Noman tuh menjelaskan bahwa sebenarnya bukan hanya itu. Jadi artinya inna a'tainakal kautsar itu bukan hanya sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu danau, atau sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu sungai. Bukan seperti itu. Tapi justru kita bisa mengambil makna dari beberapa makna yang sudah kita pelajari tadi. Ada sungai di surga, ada danau telaga sebagai preview dari surga, terus pemimpin yang punya banyak pengikut. Kemudian dari situ kita bisa ambil kesimpulan bahwa banyak dari umat ini yang akan minum dari danau atau telaga ini. Nah, jadi intinya Allah tuh memberikan tiket gitu ya, tiket kepada kita umat Islam untuk bisa masuk ke surga. Bukan hanya memberikan sungai atau danau saja gitu. Nah, makna selanjutnya yang ketiga itu ya, dari tadi kita udah dapat dua makna nih ya dari Al-Kautsar. Jadi sebenarnya ya seperti yang tadi dijelaskan bahwa ada banyak pendapat dari para ulama, para ahli tafsir tentang Al-Kautsar ini. Yang ketiga itu Al-Kautsar itu bermakna kenabian atau kitab gitu ya. Yang keempat tuh Al-Kautsar tuh ada yang beranggapan itu adalah Al-Qur'an sebenarnya. Dan yang kelima ada yang mengatakan Al-Kautsar itu adalah Islam. Yang keenam ada yang mengatakan Al-Kautsar itu artinya Allah tuh menjadikan Al-Qur'an itu mudah gitu ya. Mudah untuk dipahami, mudah untuk dipelajari. Kalau kita bandingkan dengan Taurat itu banyak sekali gitu, dan berjilid-jilid dan tebal gitu ya. Dan akhirnya malah oleh Bani Israel tuh malah diselewengkan gitu ya, malah diubah, malah diganti, dan diklaim itu dari Allah gitu. Nah, Al-Quran itu Allah jadikan mudah untuk dipahami, walaupun lebih kompak gitu ya, istilahnya lebih padat gitu, tapi syariah-syariahnya juga syariah-syariah yang sebenarnya sudah dijelaskan di Taurat dan Injil gitu. Nah, kalau ini Al-Kautsar yang paling besar itu disebutkan adalah Al-Quran. Jadi Allah meredefinisikan tentang kekayaan. Jadi kalau orang kaya tuh kaitannya biasanya itu dengan materinya, tapi Al-Kautsar yang bermakna adalah Al-Quran itu artinya berarti orang yang kaya itu adalah orang yang kaya akan Al-Quran gitu. Nah, artinya mengumpulkan kekayaan Al-Quran itu seperti apa? Artinya itu ya kita belajar memahaminya, kita belajar menghafal, belajar tahsin gitu ya, membaca yang benar, terus berusaha untuk memahami, mungkin belajar bahasa Arab, terus juga
berbagi ke teman-teman kita, oh ini ayat ini seperti ini loh, oh ternyata kata ini tuh Masya Allah ya, terjemahan itu begini-begini. Nah, itu adalah salah satu usaha kita gitu, effort kita untuk mengumpulkan kekayaan Al-Quran, gitu, harta Al-Quran. Gitu. Jadi nanti insya Allah kekayaan-kekayaan ini, usaha-usaha kita untuk menghafal, membaca ini, nanti akan bersaksi insya Allah di hari akhir yang akan ya insya Allah memudahkan kita. Gitu. Nah tadi ada enam pendapat tafsir dari Al-Kautsar. Ini adalah yang ketujuh, yaitu pengikut ya. Jadi Al-Kautsar itu diartikan sebagai pengikut gitu. Nah, di sini ya kita sebagai apa ya maksudnya, sebagai umat Islam sekarang yang hidup di tahun 2021 itu, umat Islam tuh udah ada di mana-mana gitu ya. Nggak hanya di Arab aja, ada di Afrika, di Asia, di Indonesia gitu, di Amerika, mungkin juga di Antartika, Australia, dan tersebar gitu di seluruh dunia gitu. Nah, Ustadz Numan tuh menjelaskan pengalaman beliau sewaktu beliau tuh berangkat ya ke kota Kinabalu, Malaysia. Jadi Ustadz Numan itu tinggalnya di Dallas, Texas, dan ke kota Kinabalu itu kan naik pesawat gitu ya, melintasi samudra dan sebagainya. Dan Ustadz Numan bercerita ketika sampai di kota Kinabalu, walaupun ya mungkin jaraknya cukup jauh gitu ya dari bandara. Nah di sana berkenalan gitu dengan penduduk lokal gitu. Penduduk lokalnya nanya, wah Anda orang Amerika gitu? Iya, saya orang Amerika. Ah, di Amerika ada Muslim gitu ya? Iya, di Amerika ada Muslim gitu. Oh, alhamdulillah. Maksudnya orang Muslim Malaysianya tuh kayak kaget gitu ya. Oh, di Amerika tuh ternyata ada Muslim juga gitu. Ya orang sementara Ustadz Noman sendiri juga terkaget-kaget juga. Oh, ini di pulau yang jauh gitu ya, maksudnya bayangkan Malaysia dan ya Indonesia juga dan Amerika tuh bisa beda 24 jam gitu, ada di sisi lain bumi ini gitu. Jadi kalau zaman dulu ya, waktu belum ada internet, belum ada teknologi, itu kebayang Islam itu bisa nyampe situ tuh dari ini ya, dari mulut ke mulut gitu ya, disebarkan secara damai gitu. Dan Masya Allah itu di situ ya Ustadz Numan dan juga saya juga sebenarnya apa ya, merasa takjub sekali gitu dengan tersebarnya agama Islam itu di seluruh bumi gitu ya. Nah jadi itu salah satu makna Al-Kautsar itu terkait dengan pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedelapan itu adalah kemampuan untuk berkorban ya. Jadi Rasulullah itu disebutkan mampu untuk menghadapi banyak hal yang orang lain tidak bisa gitu. Saya jadi ingat yang kisah yang ketika di Taif gitu ya, Rasulullah tuh ditawarkan gitu kesempatan oleh para malaikat untuk mengazab penduduk Taif gitu ya, tapi Rasulullah tuh mampu untuk apa ya, justru malah jangan gitu. Barangkali dari sulbi-sulbi mereka tuh akan ada orang yang ikut masuk Islam gitu. Dan Masya Allah, dan memang benar akhirnya dari Taif itu banyak orang-orang yang belajar Islam gitu ya, dan jadi apa ya, ulama-ulama besar gitu ya. Dan itu tuh Rasulullah tuh karena kebesaran hati beliau, karena beliau mampu gitu ya untuk walaupun menghadapi kesulitan, dilemparin batu dan sebagainya, tapi beliau bisa dengan besar hati itu percaya, optimis bahwa di balik kesulitan yang beliau hadapi itu akan ada kemudahan-kemudahan lainnya yang Allah janjikan. Nah, disebutkan juga di sini karena yaitu Rasulullah itu mampu untuk menampung Al-Quran dalam hatinya ya. Jadi kalau beliau itu ya dalam apa ya, hadis kan disebutkan bahwa akhlak Rasulullah itu seperti apa ya, kata Aisyah kan akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran gitu ya. Jadi apa yang beliau sampaikan tuh bukan hanya perkataan saja, tapi beliau menerapkannya dalam kehidupan beliau sehari-hari.
Nah, umat beliau di sini poin yang ketiga, umat beliau akan mampu menghadapi banyak hal gitu ya. Jadi uh, tidak tidak hanya terbatas ke Rasulullah saja, tapi kita sebagai umat beliau juga akan mampu gitu untuk menghadapi banyak hal. Gitu. Oke, itu makna yang ke-8. Makna yang ke-9 itu penyebutan beliau yang dimuliakan. Jadi Al-Kautsar yang bermakna beliau itu akan dimuliakan gitu penyebutannya. Ya seperti yang kita ketahui, kita sekarang menyebut Rasulullah itu sebagai Rasulullah gitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi umat Muslim yang datang setelah Rasulullah tuh akan selalu berselawat kepada Rasulullah gitu. Nah Rasulullah kan nama aslinya Muhammad ya. Jadi ketika Allah itu memberikan nama Rasulullah atau ada atribut Allah yang disematkan di panggilan kepada Rasulullah itu adalah suatu kemuliaan, suatu bentuk uh, ya pemuliaan Allah kepada Rasulullah gitu ya. Karena ketika Rasulullah itu mulai berdakwah itu ya beliau itu dipanggil dengan panggilan yang macam-macam gitu ya. Dipanggil penipu, dipanggil orang gila, dipanggil penyihir atau dipanggil plagiat karena dibilang Al-Qur'an itu mencontek Taurat dan Injil gitu ya. Ya Muhammad itu hanya ngambil kisah cerita-cerita dari ulama Bani Israel atau rabi-rabi Yahudi atau ulama Nasrani gitu. Kemudian diolah lagi, diceritakan lagi, disebut seperti itu gitu. Dan orientalis itu juga orientalis yang zaman sekarang ya, itu juga mengatakan banyak hal yang buruk kepada Rasulullah. Mungkin kayak dulu pernah ada Charlie Hebdo atau apa gitu ya, yang majalah yang mereka menjelek-jelekan Rasulullah gitu ya di satu sisi gitu ya. Nah, tapi di sisi yang lain Allah itu di dalam Al-Quran itu kami meninggikan sebutan untukmu gitu ya Rasulullah. Gitu. Jadi penyematan atribut Allah di panggilan kepada Rasulullah itu adalah suatu bentuk pemuliaan Allah kepada beliau gitu. Dan itu ditafsirkan oleh para sahabat juga sebagai bentuk dari Al-Kautsar itu sendiri. Gitu. Nah yang ke-10 makna Al-Kautsar ada yang berpendapat bahwa Al-Kautsar itu adalah cahaya di hati Rasulullah. Jadi cahaya ini tuh cahaya yang terus mengingatkan Rasulullah itu akan Allah gitu. Jadi alam nasyrah laka sadrak itu bukankah kami yang telah melapangkan dadamu untukmu gitu ya. Jadi kalau kita ingat lagi di sewaktu Rasulullah itu masih anak-anak gitu ya, ada peristiwa pembelahan dada Rasulullah. Jadi Rasulullah lagi main gitu sama teman-temannya, terus akhirnya ada orang yang datang gitu ya, terus teman-temannya kabur gitu ya, terus Rasulullah tuh dadanya dibelah dan dibersihkan gitu intinya. Nah setelah itu Rasulullah ya mulai dari situ melihat dunia itu berdasarkan lensa hati yang sudah dibersihkan ini. Jadi ketika hati beliau tuh disucikan, dibersihkan, maka beliau itu bisa ini ya bisa melihat dunia tuh dengan pandangan yang berbeda lah intinya. Nah, di sini disebutkan belajar sirah tuh belajar hati Rasulullah. Maksudnya sirah tuh bisa saja kita belajar sirah, bisa belajar tanggal atau bisa belajar nama gitu ya. Tapi sebenarnya belajar sirah itu adalah kita belajar bagaimana hati Rasulullah tuh dalam setiap kondisi, dalam setiap keadaan gitu ya. Ketika Rasulullah tuh mulai mendapat wahyu, ketika mulai dakwah diam-diam, terus dakwah terang-terangan, kemudian harus diusir dari Mekah dan di Madinah menghadapi Yahudi dan Nasrani gitu ya, sampai akhirnya menaklukkan Mekah gitu. Itu kita tuh sebenarnya belajar bagaimana Rasulullah itu bersikap gitu ya, bagaimana hati Rasulullah itu mengambil peran dalam setiap tindakan beliau gitu. Nah, makanya salah satu ulama itu ada yang berpendapat bahwa Al-Kautsar itu adalah cahaya di hati Rasulullah.
Nah, kemudian ini ada beberapa pendapat lain menurut Imam Al-Qurtubi. Yang ke-11 itu adalah mukjizat dari Rob, bisa mendakwahi orang lain gitu ya. Ya, nggak semua orang tuh bisa punya punya skill, punya kemampuan untuk ngajak orang lain gitu ya. Kayak misalnya Rasulullah tuh berdakwah kepada Abu Jahal atau berdakwah kepada Ikrimah atau siapapun para sahabat yang zaman itu, beliau tuh bisa mampu gitu, dan Allah memberikan kelebihan itu kepada beliau. Kemudian yang ke-12, ada yang berpendapat bahwa Al-Kautsar itu sebenarnya adalah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jadi kalimat syahadat ini ya, ada yang mengatakan bahwa Al-Kautsar itu sebenarnya ada dua ini gitu. Dan yang ke-13 itu ada yang mengatakan bahwa Al-Kautsar itu sebenarnya adalah 5 sholat fardu ya. Kenapa 5 sholat fardu kan sedikit ya, cuma 5 gitu ya. Kenapa disebut Al-Kautsar gitu? Ya karena pada awalnya itu perintah sholat itu berjumlah 50 gitu, banyak gitu ya. Tapi Allah akhirnya menetapkan bahwa sholat fardu itu ada 5, dan 5 ini tuh sudah mewakili 50 ini gitu. Jadi sangat padat, dan pahala dan manfaatnya tuh banyak gitu ya dari sholat fardu ini. Nah, kemudian Al-Quran itu juga intinya tuh mengubah hati ya. Jadi kalau kita ingat lagi, kita pelajari lagi bahwa segala perubahan politik, ekonomi, sosial, atau psikologis yang terjadi di sejarah kehidupan manusia itu adalah suatu proses yang tidak instan ya. Maksudnya suatu ekonomi itu bisa berubah dari yang ekonomi mungkin muncul seperti liberal, terus akhirnya ada banyak sekali paham-paham politik gitu ya. Nah, itu tidak muncul dengan serta-merta gitu. Misalnya kayak Karl Marx yang pemahaman komunis gitu ya. Nah, itu tuh orang tuh nggak akan hanya dalam waktu 33 tahun tuh langsung bela-belain komunis gitu. Begitu juga dengan paham-paham lainnya gitu ya, perubahan-perubahan yang terjadi itu tidak akan instan gitu. Tapi Rasulullah SAW dalam 33 tahun sirah nabawiyah, maaf ini bukan 33 ya, mungkin 23 ya. 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Jadi 23 ya. Maaf ini salah ketik ini. Nah, selama 23 tahun ini itu ada banyak sekali revolusi yang terjadi gitu ya. Politik dari politik yang tadinya itu di masyarakat Arab itu berdasarkan penyembahan berhala gitu ya. Jadi ekonomi juga berputar gitu karena di Mekah tuh banyak berhala gitu. Orang-orang datang ke Mekah karena berhala gitu. Dan begitu juga dengan sosial gitu, bagaimana orang apa yang orang sukai, apa yang orang tidak sukai, bagaimana menikah, bagaimana bercerai, bagaimana orang cara makan, cara duduk, cara masuk WC, dan itu semua itu adalah perubahan yang diubah gitu ya dengan adanya Rasulullah gitu. Nah di selama 23 tahun sirah beliau itu tuh ada banyak sekali perubahan yang terjadi khususnya di umat Islam ya, di tanah Arab pada saat itu gitu. Kemudian, kesimpulannya, jadi tadi kan kita sudah menyebutkan beberapa makna Al-Kautsar ya yang dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi gitu. Nah, tapi ternyata di akhir penjelasan beliau itu disebutkan juga sebenarnya makna Al-Kautsar itu yang benar, yang cocok, yang sesuai itu adalah dua makna yang pertama tadi, yang sungai di surga dan
danau di hari akhir. Nah, tapi kok Imam Al-Qurtubi kok malah nyebutin makna-makna yang lain gitu kalau udah tahu dua itu yang benar gitu ya, karena dua yang benar ini adalah didasarkan dari hadis Rasulullah ya, maksudnya Rasulullah secara eksplisit menyebutkan Al-Kautsar itu adalah ini dan ini gitu, sedangkan makna-makna yang lain itu adalah tafsir atau hasil pemikiran dari para sahabat yang merupakan perpanjangan dari makna pertama dan kedua. Jadi seperti pengikut yang banyak itu memang dari bahasa Arab itu memang uh, artinya tuh Al-Kautsar itu adalah itu gitu, dan itu berhubungan juga dengan telaga tadi gitu ya, telaga yang nanti di hari akhir tuh akan diminum oleh umat Nabi Muhammad SAW. Dan begitu juga dengan yang lainnya seperti Islam, kitab, dan sholat fardu itu adalah perpanjangan makna dari Al-Kautsar. Bukan berarti ketika ada orang yang menerjemahkan atau memahami Al-Kautsar sebagai Al-Kautsar itu adalah Islam, Al-Kautsar itu adalah Al-Quran, itu kita tidak tidak langsung memusuhi atau bersikeras gitu ya. Ya memang Allah dengan sengaja tidak menyebutkan secara spesifik, tidak menyebutkan secara eksplisit Al-Kautsar ini itu apa, karena yaitu kita justru malah berpikir gitu ya, karena Al-Quran itu ngajak kita untuk mikir gitu. Nah di dalam agama Islam itu sendiri itu disebutkan ya tidak ada yang lebih tinggi gitu dari yang lainnya, tidak ada kasta, nggak ada yang lebih tinggi, ini lebih rendah, ini mah cuma di pasar doang, ini mah untuk bangunan khusus, tidak seperti itu, semuanya equal gitu ya, all equal, nggak ada yang lebih mulia dari yang lain, yang membedakan hanya ketakwaannya gitu. Nah kalau secara politik dan ya kan kita mungkin tahu ada yang namanya apartheid dan lain sebagainya. Jadi membedakan manusia itu berdasarkan warna kulit gitu ya. Justru di Islam itu perbedaan bahasa dan warna kulit itu adalah ayat-ayat Allah gitu. Allah yang menjadikan itu tuh ada gitu. Bahasa Mesir atau bahasa Tanzania yang ada itu adalah memang itu udah Allah tetapkan tuh ada gitu. Itu adalah bukti ayat-ayat dari Allah. Warna kulit yang beragam, mungkin ada rambutnya merah, ada rambutnya pirang, rambutnya hitam, itu semua adalah bukti ayat-ayat Allah. Gitu. Dan Al-Kautsar ini itu juga menjadikan kita untuk paham gitu ya. Kita tuh bersyukur gitu. Allah tuh udah memberikan kepada kita tuh banyak gitu. Dan menjadikan kita tuh optimis gitu. Dan di ayat selanjutnya, di ayat yang kedua tuh disebutkan Fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah sholat karena Rabbmu dan berkorbanlah gitu ya. Dan sebagai bentuk dari rasa syukur itu maka kita implementasikan dengan sholat gitu ya, dengan berterima kasih gitu kepada Allah gitu ya, dan wanhar dengan berkorban gitu. Jadi kira-kira mungkin sekian sharing yang bisa saya sampaikan ya terkait surah Al-Kautsar ayat pertama. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di Story Morning hari ini. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Mungkin kalau ada diskusi atau pertanyaan, silahkan saya kembalikan dulu ke Mbak Faiza. Silahkan, Mbak. Iya, alhamdulillah, makasih banyak Kak Randy untuk sharing-sharingnya. Di sini kita langsung buka aja ya sesi tanya jawab, ataupun mungkin ada yang mau berbagi insight juga nih tentang surat Al-Kautsar, bisa disampaikan via chat ataupun langsung aja ya, bisa open mic. Sebelum ini ya, sambil menunggu yang lain, itu saya penasaran juga sih, Kak Randy, kalau misalnya asal mula surat Al-Kautsar itu tuh lebih ke ada ininya nggak sih ceritanya? Tadi yang Abu Jahal itu ya, bisa di-sharing lebih lanjut nggak nih, Kak? Saya pernah dengar tapi lupa-lupa ingat gitu.
kenapa Al-Kautsar ini diturunkan. Ya kalau untuk konteksnya sih sebenarnya saya belum sampai ke materi Ustadz Teman tentang itu ya, tapi mungkin ya kita bisa lihat di ayat ketiga dari Al-Kautsar sendiri kan, bunyinya apa? Inna Al-Kautsar fasalli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi orang-orang yang mendurhakaimu itu adalah orang-orang yang tertinggal, yang terputus kok nggak salah ya maknanya. Jadi bisa jadi ada, saya kurang paham juga, mungkin ada sahabat atau mungkin bukan sahabat ya, mungkin orang Quraisy yang tidak mau mengikuti Rasulullah gitu ya, dan akhirnya Allah tuh menurunkan surah ini sebagai hiburan gitu ya, sebagai pelipur lara apa ya, menghibur hati Rasulullah yang tidak didengar, yang istilahnya ditolak gitulah dakwahnya gitu. Ya mungkin teman-teman yang lain punya pendapat lain atau mungkin bisa memberi masukan ininya asbabun nuzulnya apa ya. Iya, apa namanya? Mungkin di sini ada yang mau sekalian sharing juga. Di sini kalau saya lihat ada Kak Safi atau Pak Heru, Pak Andi, ada yang mau ikutan sharing juga nih tentang Al-Kautsar. Mbak Faiza, terima kasih Mbak. Iya, monggo Pak Heru. Ya, terima kasih Mas Randy ya, jazakallahu khairan katsiran. Mbak Faiza juga terima kasih. Saya mau share 3 hal. Yang pertama terkait yang tadi yang asbabun nuzul ya. Ya Ustaz pernah menjelaskan ini yang cerita yang menarik banget kan, kalau kita bayangkan gitu kita nggak akan sanggup seperti Rasulullah. Kita di sini kita secara batin kita itu kalau kita membayangkan itu terjadi pada diri kita nggak akan sanggup gitu. Rasulullah kehilangan putra beliau. Menurut Ustadz itu juga ada beberapa pendapat apakah itu yang namanya Ibrahim atau yang lain, tapi yang berapa kali Ustadz bercerita soal ini itu menyebutkan putra beliau yang namanya Ibrahim gitu. Meninggal kan sedih ya, kita kehilangan putra kita gitu kan, itu kan sedih gitu. Tapi kesedihan itu makin bertambah ketika tetangga sebelah rumah Abu Jahal, ada beberapa juga riwayat nama-nama yang lain, tapi salah satu yang juga Ustadz sering ceritakan itu Abu Jahal dan itu pamannya sendiri gitu kan, sudah paman sendiri, tinggalnya berdempetan rumah sebelah rumah gitu, itu bukannya ikut sedih malah tertawa-tawa gitu, malah sangat bergembira gitu, sangat senang gitu dengan wafatnya putra Rasulullah SAW. Ini kita bayangkan kalau kita mengalami, jangankan diperlakukan seperti itu ya, sampai meninggal atau wafat itu pun kita pasti sedihnya bukan main gitu. Apalagi yang menertawakan adalah tetangga kita sendiri sebelah rumah dan itu paman kita sendiri. Dan kalau Ustadz pernah membayangkan ya, komparasi kalau kita perang gitu, misalnya perang dunia ke-1, ke-2 gitu kan, atau perang apapun gitu di dunia itu, biasanya kalau biasanya kan tuh dipimpin oleh Jenderal A, terus yang satunya lagi misalnya kubu yang sebelah sana itu Jenderal B gitu. Terus kalau ada berita Jenderal B anaknya meninggal gitu, itu kan dalam peperangan itu pun rasa kemanusiaan itu juga hadir gitu. Jadi yuk kita gencatan senjata dulu, kita selesai dulu perangnya, kita berhenti dulu 3 hari atau 1 minggu gitu ya. Nanti habis itu perang kita lanjutkan lagi. 1 minggu atau 3 hari itu untuk menghormati wafatnya putra dari sang jenderal misalnya. Itu aja ada akhlaknya gitu. Dalam peperangan pun yang normal itu ada akhlaknya gitu. Tapi ini udah nggak perang gitu kan, udah tetangga sendiri, udah sendiri, paman sendiri, tapi malah seperti itu. Sampai Abu Jahal tiga-tiganya juga mengatakan Bataro Muhammad ya.
Bataro itu akar katanya kan ba, ta, dan ro. Itu sama dengan akar kata dari ayat terakhir di Al-Kautsar kan. Inna syani'aka wal abtar. Abtar itu kan ada ba, ada ta, ada ro. Abtar berarti terputus. Jadi Bataro itu juga terputuslah Muhammad. Terputus artinya nggak akan ada lagi yang membawa nama Muhammad, karena di budaya Arab sama juga dengan budaya Indonesia, budaya Jawa juga, yang mengusung nama orang tua kan anak laki-laki gitu kan. Nah, karena yang meninggal anak laki-laki, ya berarti nama Muhammad itu tidak diusung lagi oleh generasi berikutnya karena nggak punya anak laki-laki. Tapi Allah menegaskan bahwa dialah yang terputus, Abu Jahal yang terputus. Kita kan nggak ketemu kan sekarang di Indonesia, pernah nggak ketemu nama misalnya murid baru ikut PPDB gitu, kita lihat nama-namanya, ada nggak yang Abu Jahal atau Muhammad Jahal atau apa gitu kan? Yang ada Jahalnya kan nggak ada. Tapi kalau nama Muhammad justru nggak terputus, justru tadi Mas Randy juga udah menjelaskan dengan luar biasa sekali bagaimana nama Muhammad itu masih diusung sampai sekarang. Mengucapkan syahadat aja, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nama Muhammad diusung 5 kali sehari juga di satu tempat gitu akan terdengar azan gitu kan. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nanti qomat juga terdengar lagi. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nama Muhammad diusung lagi. 10 menit lagi di belahan bumi yang lain gitu, atau 1 jam lagi, setiap 1 jam diulang terus gitu. Jadi nama Muhammad terulang-ulang. Itu luar biasanya asbabun nuzul, sehingga justru pada saat Rasulullah tertimpa kesedihan seperti itu, putranya wafat, terus ada perlakuan dari paman atau omnya seperti itu, Allah menurunkan ini gitu kan, inna a'tainakal kautsar, yang di salah satu pernah juga nggak salah khutbah Jumat ya, itu Ustadz membuka khutbahnya dengan menyembunyikan ayatnya apa dulu itu, tidak disebutkan dulu ayatnya, tapi Ustadz menyebutkan bahwa Rasulullah tiba-tiba tersenyum terus karena telah turun sebuah ayat. Nah, ayat itu apa? Ayat itu ya ini, inna a'tainakal kautsar. Nah, kenapa tersenyum? Karena ya ini, Allah mengalihkan perhatian Rasulullah dari kesedihan menjadi kegembiraan. Karena Al-Kautsar itu, karena nikmat yang banyak. Inna a'tainakal kautsar. Rasulullah diingatkan kembali tentang nikmat Allah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam yang sangat-sangat banyak. Jadi ini juga memberikan kita pelajaran bagaimana Al-Quran itu bukan hanya tuntunan untuk kita pahami, untuk kita resapi dalam hati, untuk kita hayati, kita amalkan, tapi juga untuk mengatur perasaan kita. Jadi kita mau happy, mau sad feeling, mau bad feeling, bad mood, atau happy feeling itu yang ngatur Al-Quran gitu. Jadi Rasulullah itu juga moodnya diatur oleh Al-Quran, perasaannya diatur oleh Al-Quran, kesedihannya langsung lenyap gitu kan, langsung switch ke kegembiraan, beliau malah tersenyum gitu setelah turunnya ayat inna a'tainakal kautsar. Yang pertama, yang ada 2 hal lagi yang saat saya mempelajari ini begitu terpana ya. Itu tadi juga dijelaskan oleh Mas Randy terkait jumlah pengikut. Jadi Al-Kautsar kan salah satu maknanya adalah jumlah pengikut yang banyak ya. Great numbers of followers gitu. Nah, great number of followers itu ternyata luar biasa sekali, karena ada hubungannya dengan hadis Rasulullah SAW yang juga diceritakan oleh Ustadz Nu'man terkait dengan jumlah wadah ya, jumlah wadah di Telaga Al-Kautsar yang banyaknya yaitu sebanyak stars in the sky gitu kan. Banyaknya adalah sebanyak jumlah bintang di langit. Jumlah bintang di langit kan nggak terhitung kan, saking banyaknya. Mungkin bukan miliaran tapi triliunan, Allahu a'lam ya. Tapi itu klop, itu senada, itu sejalan dengan jumlah pengikut Rasulullah. Jadi ini kan luar biasa sekali gitu. Kalau kita berhenti sejenak ya, stop and think ya. Kita berhenti sejenak dan berpikir gitu. Waduh, luar biasa juga ya, indah banget gitu. Keindahan yang luar biasa karena makna dari Al-Kautsar yang jumlah pengikut yang banyak ini senada atau begitu harmoni gitu dengan
dengan hadis yang mengatakan bahwa jumlah wadah dari yang ada di Telaga Al-Kautsar itu sebanyak jumlah bintang di langit yang akan diberikan atau diminum oleh kita. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, bisa sampai ke sana dan bisa mendapatkan minuman dari wadah yang ada di Telaga Al-Kautsar. Yang tadi dijelaskan juga oleh Mas Randy, itu ada analoginya juga dengan syafaat. Jadi mudah-mudahan kita mendapatkan wadah itu, yang artinya juga kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Tapi tadi sudah saya singgung di cerita yang pertama yang terkait Abtar tadi. Abtar, Bataro, yang dikatakan oleh Abu Jahal, yang artinya terputus, tapi Abu Jahal salah gitu ya, terputus justru dia, tapi Rasulullah justru tidak terputus. Apalagi jumlah pengikutnya banyak yang selalu ketika mengucapkan sholawat gitu ya, dengan berbagai macam variasi ucapannya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, atau ada yang pakai Sayyidina, ada yang lebih atau yang seperti di tahiyat itu, ya kan? Kama sholaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim. Nah, sholawat berbagai macam bentuk itu makin menunjukkan bahwa Rasulullah nama Muhammad itu tidak terputus. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguhnya dialah yang terputus. Jadi Abu Jahal yang terputus. Itu aja sih sedikit tambahan dari saya, Mbak Faizah. Mas Randy, terima kasih sekali lagi. Jazakumullahu khairan katsiran. Iya, makasih Pak Heru. Iya, makasih Pak Heru untuk tambahannya. Terus ini ada yang open. Kak Andi mau sharing juga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingat waktu surat ini tuh salah satu surat yang buat saya sih kali kesannya gitu ya, atau buat saya pribadi, karena ini tambahan aja kan. Ustadz sering membahas kalau misalnya bahas tentang suatu ayat, misalnya tentang yang membahas tentang kaum munafik gitu, itu tuh sebenarnya yang baca kan kita, orang-orang munafik kan nggak baca Quran gitu. Jadi kita tuh harusnya dapat pesan, apa sih pesan ayat ini buat kita gitu. Jadi walaupun memang asbabun nuzulnya ayat ini ditujukan untuk Rasul gitu, tapi kan yang baca tuh kita gitu. Pada saat kita baca tuh apa sih yang Allah inginkan agar kita tuh ketika baca ayat ini gitu. Jadi kalau saya pribadi sih, ayat ini tuh hubungannya sangat erat sama surat Quran, surat ayat surat An-Nahl ayat 18. Jadi, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Jadi sebenarnya untuk tiap orang itu sebenarnya ketika baca Al-Kautsar itu dia harusnya diingatkan akan begitu besarnya nikmat yang Allah berikan kepada nggak hanya kepada Rasul gitu ya, tapi kepada diri. Dikasih waktu bisa bangun pagi, kemudian sholat subuh, kemudian dengar ceramah kayak gini, kemudian juga dikasih banyak sekali kemudahan, tanpa kita sadari itu semua organ-organ bekerja berfungsi dengan baik, denyut jantung tanpa kita suruh tuh jalan terus. Bahkan Allah tuh ngingetin tuh, pokoknya kalau kamu ngitung nikmat Allah tuh tidak bisa menentukan jumlahnya. Di bahasan yang lain tuh pernah Ustadz Numan ketika bahas ayat ini tuh, kalau nggak salah saya juga takut salah, tolong yang lebih ngerti bahasa Arabnya, bahwa kata-kata di sini tuh nikmatnya tuh sebenarnya nikmat yang singular katanya, nikmat yang single. Jadi maksudnya satu nikmat aja tuh kamu tuh tidak akan bisa mengapresiasi, misalnya nikmat mata gitu, itu kan salah satu nikmat dari Allah. Nah satu nikmat aja itu kalau kita bikin daftarnya, gimana kalau kita matanya keganggu, kemasukan debu aja, atau bahkan nggak punya kemampuan untuk lihat, itu tuh sebenarnya kamu tidak akan bisa mengapresiasi satu nikmat aja. Jadi ada dua interpretasi, bahwa kalau
yang nikmat di sini tuh maksudnya kita tuh nggak akan bisa ngitung nikmat yang Allah sudah berikan sama kita dari kita lahir sampai kita meninggal, dari ujung kepala sampai ujung kaki, dari semuanya, dan satu nikmat aja pun tidak bisa kita apresiasi. Jadi harusnya ketika kita baca ayat ini kan termasuk ayat yang paling pendek, jadi mungkin banyak yang dari kita yang sering sekali baca ayat ini, terutama kalau lagi buru-buru misalnya. Tapi sebenarnya ayat ini tuh sangat dalam maknanya gitu. Kalau kita baca ayat ini, buat saya pribadi tuh saya diingatkan bahwa kamu tuh nggak cuma Rasul yang dikasih nikmat yang banyak yang nggak bisa dihitung. Tuh kamu juga masing-masing umat manusia itu diberi kenikmatan yang luar biasa yang nggak akan bisa dihitung. Fasoli, maka sholatlah. Jadi sholat ini yang kamu jalankan lagi, sholat ini tuh bagian dari nikmat, syukur nikmat kamu. Wanhar, berkorbanlah untuk apa namanya, untuk Allah, untuk dakwah Islam, untuk apa namanya, tujuan yang lebih besar gitu, nggak cuma diri kamu sendiri gitu. Kemudian kalau yang ayat ketiganya buat saya sih kadang-kadang kita tuh sering ngelihat orang-orang yang kok ya subhanallah gitu ya, orang-orang yang begitu istilahnya memusuhi Islam, begitu melecehkan Islam, itu kok masih ada terus gitu. Ya kadang-kadang kita suka ngelihat yang kayak gitu tuh, kok yang kayak gini-gini tuh masih ada terus gitu. Di balik kebijaksanaan Allah tuh kadang-kadang kok mereka tuh nggak terputus gitu. Malah kita yang kayaknya terdesak dengan begitu banyak apa namanya, berita-berita atau hal-hal yang istilahnya kok kayak kita di medsos tuh kayak yang kalah gitu. Orang-orang yang peduli sama Islam tuh kok kayaknya kalah sama orang-orang yang nggak peduli sama Islam. Nah itu buat saya sih ayat yang ketiga tuh udah nggak usah dipikirin, yang itu nikmat kamu udah banyak, kamu dirikan sholat, berkorban untuk Islam, maka insya Allah nama kamu nanti di hari akhir juga akan yang mereka orang-orang yang memusuhi Islam itu yang akan terputus, sedangkan kamu tuh nggak akan gitu. Buat saya pribadi sih yang ayat ini apa surat ini tuh kayak gitu yang bisa kontemplasi yang kita lihat itu, kita baca di dalam sholat atau di luar sholat tuh itu yang harus diingatkan buat saya pribadi. Mungkin itu aja tambahannya. Mungkin kalau ada yang kurang-kurang pas mungkin mohon maaf. Terima kasih. Iya, makasih Kak Andi untuk refleksinya. Ini saya balikan lagi nih ke Kak Randy. Dari Kak Randy ada tanggapankah atau mungkin bisa sharing juga nih ke kita dari sekian banyak ayat-ayat di Al-Quran, kenapa sih yang dibawa di sharing refleksi hari ini tuh Al-Kausar, Kak? Halo? Suaranya nggak terlalu kedengar. Halo, halo. Oh, udah. Oh iya. Sebenarnya saya nggak eksplisit memilih Al-Kautsar ya. Ini juga kemarin Teh Nifah kan meminta saya untuk ngisi ini story morning, dan awalnya kan story morning ini lanjutan dari sharing subuh Ramadan ya. Kemarin itu saya pas sharing subuh Ramadan ini sharing tentang surah Yusuf. Nah ini karena melanjutkan dari yang sharing subuh kemarin, terus Tenifanya udah mau nentuin temanya, terus akhirnya saya diisi di kolom-kolom itu, jadinya saya dapatnya yang Al-Kautsar ini. Tapi ya saya juga ya Bismillah juga niatnya buat belajar Al-Quran lagi, maksudnya nggak apa ya, maksudnya kita kan ya itu tadi ya, maksudnya perlu untuk belajar Al-Quran lagi, jangan terputus gitu. Dengan kita berusaha untuk memahami lagi Al-Quran, dengan kita berusaha untuk mempelajari lagi dan mengamalkan isi Al-Quran, itu adalah salah satu yang tadi juga ada makna dari Al-Kautsar itu sendiri gitu ya. Jadi ya Masya Allah ya, ternyata buat saya sendiri juga banyak sekali gitu ya yang Allah berikan kepada saya gitu, dan itu yang menjadikan saya, yaitu saya bersyukur juga gitu ya, maksudnya
ada mungkin bahkan ada banyak hal-hal yang Allah lindungi gitu, maksudnya kita kan nggak paham ya, ada tirai yang Allah tutupkan mata kita atasnya, jadi ada mungkin kebaikan yang Allah kita hindarkan, ada kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada kita, ada keburukan yang Allah hindarkan dari kita, dan kita tuh nggak tahu gitu. Jadi ya saya juga bersyukur juga, terima kasih juga, jazakillah buat Mbak Nifa juga yang sudah menunjuk saya gitu ya untuk surah Al-Kautsar ini ya. Itu sih sebenarnya, maksudnya lebih ke ya saya berusaha memanfaatkan kesempatan untuk belajar Al-Quran lagi gitu sih Mbak Faiza. Iya. Alhamdulillah ya, sekalian belajar. Saya juga nih di sini nge-moderatorin biar termotivasi juga nih untuk bisa tetap connect dan juga semakin belajar Al-Quran. Iya. Iya. Dan ini juga sih saya jadi terefleksi juga beberapa hari ini kan banyak sekali ya kejadian-kejadian kalau kita baca di WA status, IG status gitu ya, dan juga di grup tabung oksigen. Nah, kadang tuh kita nggak sadar banget gitu, selama ini tuh kita benar-benar take it for granted ya, bisa nafas, punya paru-paru yang sehat. Dan kalau kalian nambahin juga nih refleksi buat saya pribadi, itu yang pertama tuh kadang lupa ya, bahwa yang krusial itu tuh, yang esensial tuh benar-benar dijaga sama Allah. Tabung oksigen tuh ya Allah susah-susah gitu ya. Kalau misalnya kita menyadari benar-benar nikmat hidup tuh bisa nafas, itu tuh sesuatu yang sangat berharga banget. Sama yang kedua itu tuh ini dari sharingnya Kak Randy itu ngingetin bahwa selama ini tuh sama Allah tuh udah dikasih banyak nikmat gitu. Kadang kalau misalnya saya tuh sekarang ke bawah sisi yang kayak alah COVID makin parah nih, terus harus gimana. Tapi kalau misalnya kayak ngitung nikmat-nikmat ke belakang, oh iya ya, Masya Allah udah banyak sekali kayak gitu, dan gak mungkin juga bakal ditinggalin sama Allah gitu. Separah apapun COVID, bakal selalu kita tuh kalau misalnya minta pertolongan Allah bakal selalu tetap dijaga. Tuh. Nah, di sini sambil kita masih ada waktu juga nih untuk sharing-sharing refleksi buat teman-teman di sini. Kalau misalnya ada yang mau berbagi cerita, personal sharing ataupun refleksi ya di kehidupan sehari-hari tentang surat Al-Kautsar ini, monggo ya bisa open mic di sini. Mbak Nifa mungkin, atau tadi saya lihat open mic ada Kak Siti juga ya. Mungkin yang mau sharing juga nih tentang Al-Kautsar. Faizah, maaf nih, saya mau nambahin dikit lagi. Oh iya, boleh Pak Heru. Ini terinspirasi dari sharing dari Mas Dr. Andi ya, terkait adanya Al-Kautsar, al pada Al-Kautsar. Nah, kalau kita belajar bahasa Arab itu kan al itu kan seperti the ya, kalau bahasa Inggris. Jadi kayak determiner gitu. Jadi kalau tadi Mas Andi bilang satu aja kita nggak akan bisa nggak akan sanggup. Ya, kalau dikaitkan juga dengan ada sebuah hadis yang lain gitu untuk membalas nikmat satu biji mata aja kita nggak sanggup gitu. Yang itu juga ada kajian Ustadz Numan yang lain tentang sholat, di mana orang-orang zaman dahulu itu membuat kita melakukan sholat dengan berbagai ancaman gitu kan. Kalau nggak sholat nanti masuk dilempar ke neraka, terus kalau sekali aja nggak sholat nanti kepalanya dipatok ular gitu kan. Itu cara-cara zaman dahulu, tapi Ustadz Teman ingin bagaimana orang sholat itu justru karena nikmat yang banyak gitu. Karena kan setelah Kautsar gitu terus fasolli lirobika wanhar gitu kan, langsung fasolli gitu kan. Maka sholatlah ya. Sholat itu sebagai konsekuensi dari karena nikmat yang banyak itu tadi. Tapi Dr. Andi tadi bilang terkait ya, satu nikmat aja itu susah kita membalasnya gitu. Jadi kalau adzan ya harusnya kita langsung pertama mengingat nikmat Allah yang banyak dulu gitu kan, terus kita lemes gitu. Kita kayak tawanan perang gitu di hadapan Allah ya. Kita jadi kayak nggak berdaya apa-apa di hadapan Allah. Nah, yang ingin saya tambahkan terkait dengan Al-Kautsar tadi itu, yang satu itu
Ustaz juga menjelaskan sebuah hadis yang juga sudah saya cek, ada di hadis riwayat Muslim nomor 607 atau di syarah Sahih Muslim yang ini hadisnya sahih nomor 400. Itu di budaya Arab zaman itu kan para sahabat sudah tahu apa makna Al-Kautsar karena mereka kan bahasanya bahasa Arab gitu kan. Kata Kautsar itu sudah sering digunakan. Tapi ketika turun ayat itu pun Rasulullah bertanya kepada para sahabat kan, atadruna ma Al-Kautsar. Ya kan, apakah kalian tahu apakah Al-Kautsar itu? Nah, para sahabat itu saya yakin bahwa para sahabat itu tahu gitu. Maksudnya kata Kautsar itu mereka tahu. Tapi kalau ditanya nabinya yang mereka cintai, yang mereka tahu itu adalah mendapatkan banyak ayat-ayat dari Allah, maka para sahabat menjawab Allah dan Rasulnya yang lebih tahu gitu kan. Allahu wa rasuluhu a'lam. Mereka menjawabnya seperti itu. Jadi Rasulullah akhirnya menjelaskan bahwa Al-Kautsar adalah sungai yang dijanjikan oleh Rabbku kepadaku, padanya terdapat kebaikan yang banyak. Ia adalah telaga yang umatku menemuiku pada hari kiamat, wadahnya sebanyak yang tadi sudah disebutkan jumlahnya sebanyak bintang di langit. The number of cups is the same as the number of stars in the sky. Jadi al di sini dalam Al-Kautsar itu menunjuk ke itu. Kalau sesuai dengan hadis sahih riwayat Muslim nomor 607 atau nomor 400 versi syarah sahih Muslim ini. Nah, ini yang terkait dengan lagi-lagi kita ketemukan keindahan, saya sendiri merasakan takjub dengan hal ini yang terkait dengan tadi yang Rasulullah nggak punya anak itu. Yang Rasulullah kita juga sering mendengar, banyak ceramah juga sering mendengar, terutama pada saat sholat Idul Adha, ketika waktu itu sholat masih belum masih bisa kita melakukan sholat di lapangan sebelum pandemi, itu sering disinggung-singgung tentang kata-kata Rasulullah yaitu ummati. Beliau nggak punya anak, ya kan? Dan beliau memang sangat peduli dengan umatnya, gitu kan. Selalu yang dipikirkan adalah ummati. Rasulullah selalu memikirkan kita, gitu, sebagai umatnya. Nah, ini hubungannya dengan apa? Hubungannya dengan yang cerita Ustadz tadi, yang Ustadz Ahmad pernah cerita bahwa ketika Rasulullah menerima turunnya ayat ini, Rasulullah tersenyum kan? Nah, kenapa Rasulullah tersenyum? Karena yang belum pikirkan kan umatnya. Nah, ketika Rasulullah menerima ayat ini, terus Rasulullah paham bahwa yang dimaksud ayat ini adalah wadah yang banyak banget gitu, sejumlah bintang di langit untuk umatnya, maka kita bisa membayangkan mengapa Rasulullah jadi tersenyum gitu. Karena Allah telah memberikan kebaikan kepada umat Rasulullah. Ketika Rasulullah punya hati yang selalu tertaut pada umatnya, ya tertaut pada Allah sudah pasti ya. Tapi juga memikirkan umatnya, ummati. Terus diberi oleh Allah sebuah kepastian bahwa nantinya akan ada wadah di Telaga Al-Kautsar yang banyak itu, maka pasti wajar ya kalau Rasulullah itu tersenyum. Satu hal lagi adalah ini kan kita menjelang Idul Adha ya. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menyembelih Nabi Ismail alaihissalam itu kan pisaunya kayak ini sudah berusaha kuat, itu berusaha terus, ini nyembelih kok nggak bisa ini pisaunya kok nggak bisa menyembelih Nabi Ismail gitu kan, sampai akhirnya Allah memanggil Nabi Ibrahim, terus akhirnya dikasih tahu bahwa dan kita sudah tahu ceritanya, sejarahnya, digantilah dengan domba gitu kan, Nabi Ismailnya tetap hidup. Jadi Nabi Ibrahim itu menyembelih tapi faktanya adalah Ismail tidak wafat gitu kan. Nabi Ibrahim juga masih punya Nabi Ishak gitu kan, dengan keturunannya yang nabi-nabi itu. Terus juga dari Nabi Ismail akhirnya keturunan demi keturunan generasi kesekian, akhirnya lahirlah Nabi Muhammad SAW dari jalur Nabi Ismail alaihissalam. Artinya Nabi Ibrahim anaknya tetap ada gitu, nggak wafat. Tapi bagaimana dengan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad tidak punya anak laki-laki sama sekali. Lahir tapi akhirnya harus wafat. Tapi tidak terputus gitu. Kita sampai sekarang masih mengucapkan sholawat kepada beliau. Kalau kita adzan juga kita mengucapkan nama beliau. Di rumah kita juga ada figura gitu kan. Ada figura Allah, ada figura
kaligrafi Muhammad gitu kan. Jadi masih jadi ini Rasulullah Al-Kautsar ini luar biasa sekali karena dari situlah kita juga memahami bagaimana Rasulullah memikirkan umatnya dan bagaimana Rasulullah itu ujiannya adalah ujian yang beneran gitu. Ketika Nabi Ibrahim menyembelih Ismail tidak wafat, tapi Rasulullah sendiri tidak memiliki putra yang hidup gitu, yang kalau menurut budaya Arab dan budaya Indonesia akan membawa nama beliau, tapi pada kenyataannya ini luar biasa sekali. Justru nama beliau dielulukan, dijunjung tinggi dan bersanding dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Mbak Faiza. Oh iya, Mbak Faiza mau nambah sedikit boleh? Iya, monggo. Ya, tadi masih hubungannya dengan Al-Kautsar ini tuh. Jadi yang menurut saya salah satu yang paling berkesan dari materi-materi Ustadz Noman itu adalah salah satunya tuh ya, betapa beliau tuh bisa membuka wawasan kita tuh tentang keutamaan dari bersyukur gitu. Keutamaan bersyukur yang di atas, yang belum pernah, kalau saya pribadi sih nggak pernah dengar dari penceramah yang lain gitu ya, dari ustadz yang lain. Jadi dalam hubungannya dengan Al-Kautsar gini gitu ya. Misalnya tadi surat An-Nahl kan, bila kamu menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan bisa mengapresiasinya. Baik seluruh nikmat aja kita nggak akan bisa hitung, atau satu nikmat aja tuh nggak akan bisa kita apresiasi sepenuhnya. Bahkan yang tadi yang hadis yang kalau salah saya nggak tahu hadisnya, itu yang Pak Heru bilang tuh, ketika ada orang yang ahli ibadah, beribadah terus selama ratusan tahun gitu kan, waktu itu umurnya panjang tuh orang zaman dulu tuh. Kemudian ketika dia masuk surga, dibilang, ya kamu silakan masuk surga karena rahmat Allah. Dia tuh agak protes gitu kan, saya masuk surga masa karena rahmat Allah? Ini saya udah ratusan tahun puasa, zakat, sholat segala macam, masa masuknya gara-gara rahmat Allah? Oh, terus kata malaikatnya, coba aja ditimbang seluruh amalan kamu, terus ternyata ditimbang sama satu biji matanya aja masih besar satu biji matanya gitu. Makanya Rasul bilang kan, nggak ada yang masuk surga tuh karena amal-amalannya, karena ini semua tuh karena rahmat Allah aja. Kita tuh nggak akan bisa ngandelin ibadah sebesar apapun, amalan sebesar apapun, walaupun itu amal jariah sebesar apapun, bisa memasukkan kita ke surga gitu. Tapi yang luar biasanya itu, salah satu yang pertama saya kenalan sama Ustadz Noman itu ketika yang saya ingat tuh surat Ibrahim ayat 7 gitu. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum min adzabillahi syadid. Bahwa itu tuh kan harusnya kita tuh dikasih nikmat yang sangat banyak, itu tuh harusnya tuh kerjaannya tuh bersyukur gitu. Tapi Allah tuh salah satu bentuk nikmatnya tuh, Allah bilang di surat Ibrahim itu ayat 7 itu, kalau kamu bersyukur sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, asal kamu ya sedikit aja mensyukuri gitu, nggak usah semua nikmat lah, asal kamu ada rasa syukur sedikit aja, nanti pasti saya tambah nikmatnya. Dan saya tambah tuh bukan nikmatnya aja, segala macam saya tambah nikmatnya, keberkahannya, segala macamnya gitu. Itu tuh merupakan salah satu nikmat juga. Betapa kontrasnya, kita tuh dikasih nikmat yang sangat banyak, yang luar biasa banyaknya, tapi sama Allah tuh cuman kalau kamu bersyukur sedikit aja, saya tuh lupa ingat bahasannya gitu ya, dikasih bisa bersyukur sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, asal bersyukur aja, itu pasti Allah akan tambah, tidak akan mungkin, pasti saya tambah gitu. Jadi itu tuh salah satu bentuk nikmat yang lain gitu. Terus satu lagi, jadi Ustadz Noman tuh sangat sering bahas tentang bersyukur. Yang satu lagi yang dalam hubungannya dengan ayat ini tuh kisah Nabi Ayub gitu. Nabi Ayub tuh di surat kalau nggak salah Al-Anbiya gitu ayat 83 gitu ya kalau salah. Kan nikmat terbesar sesudah iman itu menurut Rasul aja tuh adalah nikmat kesehatan gitu. Nah, Nabi Ayub itu salah satu nabi Allah yang dikasih cobaan yang sangat berat setelah nikmat nikmat iman gitu ya. Nikmat imannya itu bisa dipertahankan sampai akhir cobaannya, tapinya dikasih kesehatan penyakit yang luar biasa beratnya gitu, sampai dijauhi sampai segala macam. Tapi yang luar biasanya itu
Nabi Ayub itu ketika berdoa yang berhubungan dengan sakitnya itu, kata Ustadz Noman tuh, ya ketika Nabi Ayub menyeru ke Tuhannya, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit. Sebenarnya terjemahannya itu bukan gitu. Kalau di terjemahan Depak kan ditimpa penyakit. Sebenarnya kata Ustadz Noman tuh, Nabi Ayub itu cuma bilang, harm has touched me gitu. Jadi ya ada musibah kecil gitu, telah nggak sampai mendera aku, cuman just touch me gitu. Saking pemahaman dari Nabi Ayub bahwa sebesar apapun cobaan sakitnya ini dibandingin banyaknya nikmat itu tuh seperti harm yang just touch gitu. Jadi itu menunjukkan, dan beliau juga nggak minta disembuhkan, cuman sesungguhnya aku telah harm has touched me, dan engkau adalah Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang dari semua yang penyayang gitu. Wa anta harmur rahimin gitu. Jadi itu tuh menunjukkan pemahaman sekelas nabi begitu. Kalau kita kan udah dapat cobaan, dapat, ada pasien-pasien saya tuh kalau dapat saudara temen dapat COVID-nya, walaupun masih muda, menderitanya luar biasa tuh, aduh kok gini-gini banget sih gitu penyakitnya gitu. Padahal nanti seminggu kemudian juga udah sembuh gitu. Tapi Nabi Ayub tuh dapat penyakit yang sangat berat luar biasa yang merupakan salah satu nikmat terbesar sesudah nikmat iman, nikmat kesehatan itu. Tapi beliau cuma bilang harm has touched me gitu. Musibah kecil itu telah menyentuh saya dibandingin seluruh nikmat yang engkau telah berikan gitu ya kepada saya gitu ya. Dan sesungguhnya engkau maha pengasih dan penyayang. Terserah lah mau disembuhin langsung sekarang atau nanti, atau nggak disembuhin dan dianggap pokoknya saya cuma ngadu aja gitu. Terus satu lagi yang terakhir yang berhubungan dengan nikmat yang luar biasa itu, yang makanya konsep nikmat sabar dengan syukur itu yang tentang Nabi Nuh gitu. Nabi Nuh tuh berdakwah 950 tahun, tapinya kan kalau kita ngebayanginnya orang yang dakwah 950 tahun itu pasti orang yang sabar gitu. Orang yang luar biasa sabarnya menghadapi semuanya. Tapi di Quran sendiri ketika Allah menyebut Nabi Nuh itu tuh bukan menyebut sebagai hambaku yang sabar, tapi hambaku yang bersyukur gitu. Nah itu tuh buat saya tuh yang paling salah satu konsep-konsep yang paling banyak manfaatnya buat saya dari ceramah-ceramah Ustadz Noman tuh tentang konsep bersyukurnya ini gitu. Dalam hubungannya dengan Al-Kautsar ini, betapa Nabi Nuh itu bisa kok jadi malah dibilangin orang yang bersyukur gitu, bukan orang yang bersabar gitu, hambaku yang bersyukur gitu. Nah itu tuh bisa jadi insight buat kita bahwa orang tuh bisa menjalankan kesulitan sebesar apapun kalau dia tuh ada rasa syukur yang besar sama Allah, betapapun ujiannya, besarnya berapapun ujiannya, pasti kalau kita bisa mensyukuri semua nikmat, bisa mengapresiasi berbagai nikmat yang kadang kita take it for granted tadi, itu tuh kita bisa menjalankan apapun yang diberikan ujian atau bimbingan cobaan yang Allah berikan selama kita selalu mensyukuri nikmat tadi gitu. Mungkin itu aja tambahannya, tadi masih ada beberapa poin yang tadi saya kelupaan. Makasih. Iya, makasih Kak Andi. Dan ini nggak kerasa ya kita udah jam 7. Ini kita minta kalimat penutup nih dari Kak Randy. Gimana sih untuk membawa Al-Kautsar ini ya, ayat pertama dalam kehidupan sehari-hari. Adakah tips nih Kak Randy untuk bisa terus bersyukur ya? Sekaligus juga sebagai kalimat penutup. Monggo Kak Randy. Tips-tips untuk bersyukur ya. Kalau tips-tips untuk bersyukur ya kalau menurut saya sih yang pertama ya kita apa sih yang melihat menganggap diri kita tuh gelas kosong ya, intinya kita fokus pada apa yang ada gitu ya, bukan apa yang tidak ada gitu. Mungkin kadang kita beranggapan ini kok nggak ada ini ya, nggak ada mic atau nggak ada apa, tapi ya harusnya kita melihat apa sih yang ada gitu. Ada komputer mah ada, ini speaker mah ada, ya tinggal diusahakan alatnya seperti apa misalnya gitu. Jadi
ya kita bersyukur dengan apa yang ada. Itu ya sebenarnya agar kita tuh lebih apa ya, maksudnya Allah itu tuh udah ngasih nikmat dan kita tuh ketika kita udah kehilangan nikmat itu kita jadi kebayang, oh ini tuh berharga loh ternyata. Kayak kemarin di rumah saya ini sempat mati air gitu ya, dan setelah mati air tuh kebayang gitu ya, maksudnya ini kalau nggak ada air susah ya gitu ya. Jadi ketika kita bisa punya air, bisa dengan air itu masak, mandi dan lain sebagainya tuh, itu tuh sebuah nikmat gitu. Bayangkan air itu datang dari tempat yang jauh gitu ya, Allah antarkan kepada kita gitu, dan ya itu jadi jalan rezeki buat kita gitu, kebaikan Allah yang Allah berikan kepada kita. Jadi fokuslah pada apa yang ada gitu, bukan apa yang tidak ada gitu. Itu sih menurut saya. Mungkin ada teman-teman lain yang bisa ngasih tips-tips yang lain, silahkan. Oke, baik. Makasih banyak Kak Randy nih. Benar-benar diingetin banget ya. Fokus kepada yang ada, jangan cari-cari yang tiada. Baiklah, di sini teman-teman ada yang mau menambahkan lagi sebelum kita benar-benar tutup nih? Oke, baik. Karena tidak ada tambahan lagi, di sini mengucapkan makasih banyak jazakallahu khairan ya untuk Kak Randy untuk sharing-sharingnya. Alhamdulillah lebih bisa menggali apa sih yang disampaikan oleh Al-Kautsar, dan semoga kita bisa melaksanakannya juga ya dalam kehidupan sehari-hari sebagai motivasi untuk terus bersyukur, dan juga semoga kita termasuk yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah, dan di akhirat juga nanti juga di surga kita bisa bertemu di telaga dan juga di sungainya Al-Kautsar. Baik, sebagai penutup, mari kita lantunkan salawat untuk Rasulullah Muhammad, dan juga doa penutup akhir majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah melaksanakan lagi. Kita telah menyimak ya, bisa menuntut ilmu untuk story morning keempat ini, dan insya Allah kita bisa bertemu lagi ya, mudah-mudahan dikasih waktu dan juga kesehatan untuk story morning kelima di Ahad pekan depan. Baiklah, terima kasih banyak untuk Kak Randy dan juga tadi teman-teman yang udah sering refleksi ya, Kak Andi dan juga Kak Heru. Dan sekian. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama makasih banyak Mbak Faiza. Iya, makasih banyak semuanya.